Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber, dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya, dan jutaan kali tayang, harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensyiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun, dan dengan bimbingan langsung dari Kiai Haji Didin Habiduddin selaku pembina, kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neno Warisman, sahabat fillah. Saya sangat menyukai dan mendorong teman-teman untuk hadir di setiap majelis dimanapun saja. Tapi kalau di Bogor, kalau teman-teman tidak punya waktu, jangan lupa bahwa memang ada Kalam TV. Kalam TV selalu menemani kajian-kajian di banyak majelis dan tentu saja selalu membersamai para pemateri seperti yang dilakukan oleh para ustadz, para ulama, ustazah yang membimbing umat untuk terus memperbaiki akhlak, ilmu. Saya kepengen bilang satu hal supaya
Kalam TV terus menggagas, punya inovasi yang baik, ini bisa long last ya, bisa berjalan terus ya. Perlu kita semuanya. Caranya nggak susah kok, gampang sekali. Coba di akhir tayangan ada scan dan ada kirisnya di scan. Nah dari situlah nanti tayangan-tayangan sebagaimana saya juga hadir di Kalam TV ini bisa berlanjut, dan tentu saja itu semuanya akan membuat agama kita yang kita cintai ini juga akan terus muhyiddin, kita hidup-hidupkan bersama-sama. Tentu balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Kalam TV harus kita sayangi. Jangan lupa sekali lagi di akhir tayangan selalu ada kiris yang bisa di-scan. Sederhana sekali untuk menunjang peradaban Islam ke hari depan. Semoga Islam memenangkan pertaruhan dan peradaban yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di acara Syiar Ramadan di Kalam TV. Nah, kembali bersama Ustadz Aryan Fakih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bang Ode. Sehat Bang Ode? Alhamdulillah. Antum gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Gimana baca Qurannya udah hatam belum Bang Ode? Alhamdulillah. Sedang proses. Masih Quran berjalan. apa Iqra Bang Ode? Quran. Masya Allah. Gimana puasanya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Godaan aman? Godaan setan yang terkutuk ya. Godaan Bang Ode. setan yang Untung terkutuk. ada aja. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan bulan puasa hari ini bisa terus kita jalani dengan baik, dengan amal-amal soleh yang diridhoi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustadz, sekarang udah mulai masuk pertengahan nih, udah mau akhir-akhir. Aduh, gimana nih Ustadz? Kita bentar lagi mau masuk malam Lailatul Qadar. Wah, malam 1000 bulan ya, kalau bisa dibilang. Nah, apa sih malam Lailatul Qadar itu, Ustadz? Mungkin banyak sahabat Fillah yang sedang nonton nih khususnya ya, belum pada tahu mungkin malam Lailatul Qadar itu apa sih, atau maksud dan 1000 bulan itu apa sih gitu kan. Nah, apa Ustadz? Ini saya langsung ditembak begini, ngap rasanya. Jangan Ustadz, kalau ditembak nanti ini dulu. Oke. Jadi ciri pertengahan Ramadan itu biasanya bisa dilihat dari jumlah saf sholat tarawih ya. Wah, betul. Semakin kesini semakin sedikit. Nah, berarti udah pertengahan. Itu saya merasakan itu. Ya, benar. Jadi sebetulnya ada oleh-oleh yang besar yang bisa kita bawa ketika kita keluar Ramadan loh Bang Ode. Iya. Salah satu oleh-oleh itu adalah yaitu ada keistimewaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi sebetulnya Lail itu malam. Iya, betul. Nah, Qadar itu ada 3 makna. Yang pertama, Qadar itu diartikan kemuliaan. Yang kedua, Qadar itu ketentuan, ketetapan. Yang ketiga, Qadar itu artinya sempit. Nah, ya, kenapa disebut apa maksudnya Qadar, Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, karena di malam itu diturunkan Al-Quran. Terus kenapa disebut juga Al-Qadar itu apa ketentuan, karena di malam itu seluruh takdir manusia itu dicatatkan untuk 1 tahun ke depan. Di malam itu. Kalau di Lauhul Mahfuz itu kan secara global seumur hidup. Nah, kalau untuk menulis takdir tahunan itu di malam Lailatul Qadar itu. Sebetulnya Lail itu malam. Jadi malam-malam Lailatul Qadar ya, karena kita sudah biasa menyebutkan malam Lailatul Qadar. Sebetulnya Lail itu malam. Jadi malam-malam Qadar. Enggak apa-apa lah. Bilang aja Lailatul Qadar gitu ya. Jadi memang di malam itu tuh istimewa banget ya, istimewa banget karena diturunkannya Al-Quran, malam kemuliaan, terus malam ditetapkannya, ditentukannya takdir manusia 1 tahun ke depan. Yang ketiganya disebutnya itu malam yang sempit. Kenapa malam disebut malam sempit? Karena di malam itu Allah menurunkan seluruh malaikat sehingga memenuhi isi bumi. Itu yang dibilang sempit saat maksudnya? Iya, sempit itu begitu. Nah, yang kita tahu udah ya ini mah udah apa familiar lah dalam telinga kita bahwa memang
salah satu keutamaan Lailatul Qadar itu ketika seseorang itu mendapatkannya, itu pahalanya seperti beribadah selama 1000 bulan. Itu kalau kalkulasinya kurang lebih 80 tahun ya? Tahunan 80 lah. tahunan ya. Kalau misalkan Bang Ode sekarang usia berapa? Saya 103 ya oh kalau ya, nggak salah. ya, hampir sih. kelihatan ya. Kelihatan itu. Iya, ya Allah. Umur berapa? Ada 30 ya? 30. Kalau misalkan mendapat keutamaan itu tuh coba surplus 50 tahun. Berarti 100. Tapi jangan berpikir tinggal maksiat, enggak juga. Oh enggak, menjalik sate jauhkan. Apalagi di bulan puasa nih. Gitu sih Bang Ode ya. Jadi itu Lailatul Qadar itu adalah salah satu memang kado yang harus kita buru untuk kita dapatkan di Ramadan itu. Nah, tadi udah dijelaskan sama Ustaz tentang Lailatul Qadar ya. Apa artinya, apa definisinya, dan maksud dan tujuan. Nah, sekarang syaratnya nih Ustaz. Syaratnya tuh apa sih Ustaz? Biar kita dapetin malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar ya, tadi udah dibilang. Gimana Ustaz syaratnya? Kita kan nggak tahu nih apa namanya turunnya kapan, udah gitu apa namanya ada yang bilang kan di setiap ganjil apa akhir bulan Ramadan di setiap ganjilnya gitu, malam ganjil. Itu gimana Ustaz? Syarat-syaratnya Ustaz? Mungkin Ustaz ada nasihat. Sebetulnya kalau kita lihat di kitab Nasoih itu dijelaskan ya, Nasoihul Ibad itu disebutnya kata Lailatul Qadri fi syahrul Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Apa maksudnya? Jadi kapan Lailatul Qadar itu Allah sembunyikan? Bisa malam pertama Ramadan, bisa malam kedua, bisa malam ketiga, bisa malam keempat. Karena disembunyikan oleh Allah. Itu jelas dalam kitab Nasoih itu. Salah satu yang disembunyikan itu oleh Allah itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah kita kan nggak tahu ya kapan ada. Iya. Kita nyangka-nyangkanya nanti ini, nanti kalau benar-benar puasanya mah nanti di hari terakhir, benar-benar puasanya mah nanti. Nah itu kan jadi artinya kenapa Allah tuh menyembunyikan agar orang beriman yang sedang beribadah puasa itu bersungguh-sungguh dari awal. Itu. Cuma kalau ulama itu kan penasaran kan, dicari akhirnya. Nah ketemu dalam hadis riwayat Muslim. Itu disebutkan carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan di malam ganjil. 10 hari terakhir nih ya. 10 hari terakhir di malam ganjil bisa 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Gitu. Nah, adapun syaratnya yang saya tahu, sebatas saya tahu itu satu syarat yang mendapatkan Lailatul Qadar itu mereka tidak musyrik. Itu yang pertama. Mereka yang tidak musyrik, tidak mempersekutukan Allah. Iya, berarti lurus ibadahnya, lurus akidahnya. Yang kedua, yang istiqomah, itu aja udah syaratnya. Istiqomah ibadah lah ya, di malam-malam itu ya. Bang Ode. Nah, saat kalau misalnya tadi dibilang Lailatul Qadar itu datangnya di malam ganjil. Nah, gimana dengan malam-malam yang sebelumnya saat dari mulai awal kita puasa, tadi sempat disinggung juga ya Mas Ustaz. Nah, nanti kita seriusnya atau khusyuk ibadahnya tuh di 10 hari terakhir. Nah, gimana Ustaz? Mungkin Ustaz punya penilaian sendiri untuk puasa tuh ya dari awal udah semangat biar kita tuh dapetin keberkahan dan Lailatul Qadar. Bang Ode semangat amat ya berbicara malam ini. Wah, karena Lailatul Qadar Ustaz. Saya sedang mencari Lailatul Qadar. Laila. Nah, itu. Lailah yang bertutul. Lanjut Ustaz. Jadi ada salah satu keutamaan Ramadan itu, ulama ada yang membaginya menjadi 3 bagian fase kan. 10 hari pertama itu turunnya rahmat Allah. 10 hari kedua turun maghfirah Allah. 10 hari ketiga itqum minanar, terbebas dari azab api neraka. Jadi memang di 10 hari pertama itu Allah menurunkan, membanjiri umat itu dengan rahmat, kasih sayang. Kasih sayang. Itu mah udah abis-abisan deh di 10 hari pertama itu rahmat. Rahmat itu apa sih? Kasih sayang. Allah itu mendambakan hamba-hambanya semuanya. Di situ Allah akan memanjakan hamba-hambanya semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Rahmat itu kadang nggak berbentuk materi, cuma dia bisa rahmat itu berbentuk diberikan oleh Allah keteguhan iman, ketenangan hati, gitu, kejernihan pikiran, keluasan ilmu, kedamaian dalam berkeluarga, itu rahmat. 10 hari pertama Allah berikan itu ke semuanya.
10 hari kedua itu magfirah, setelah diberi rahmat, diberi ampunan. Nah, itu Masya Allah. 10 hari ketiga terbebas dari api neraka. Nah, itu menjadi rujukan kita atau tuntunan buat kita juga. Memang Ramadan itu harus dipergunakan semaksimal mungkin, sehusuk mungkin agar kita tuh jadi kebentuk jadi orang-orang takwa. Itu memang maksud Allah tuh ngadain Ramadan tuh begitulah alakum tatakun, sehingga tidak ada celah sedikit pun yang di dalamnya tidak ada keistimewaan dan keutamaan yang Allah jadikan pada bulan suci Ramadan itu. Masya Allah. Berarti dari awal tuh memang harus husu ya Ustaz ya, bulan puasa tuh. Jangan pas 10 hari terakhirnya doang ya. Oh gitu, siap. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-cirinya Ustaz. Ciri-ciri. Gimana Ustaz ciri-cirinya kita tahu kalau kita tuh dapat Lailatul Qadar gitu? Karena ya kalau misalkan setelah beres lebaran apalagi gitu ya, udah beres puasa gitu. Ya kadang ada yang kembali dengan hal-hal buruknya atau ya kebiasaan-kebiasaan yang sudah sering dilakukan gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Bisa ngelihatnya tuh kayak gimana? Jadi salah satu ciri yang paling penting seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa dilihat pasca Ramadan. Oh, paskanya. Terjadi perubahan dari pra Ramadan sehingga berubah setelah pasca Ramadannya itu. Ada perubahan. Itu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi setelah Ramadan tuh ada perubahan. Ini mah kan kadang kita banyak kadang menyaksikan gitu. Ramadan itu dianggap penjara. Setelah malam Idul Fitri itu dianggap bebas dari penjara. Kebebasan yang dimaksud itu adalah saya bebas melakukan lagi maksiat di siang hari, di pagi hari. Saya sudah keluar dari penjara yang menyiksa ini. Nah, padahal kan Ramadan itu ketika kita keluar, yang disebut dengan Idul Fitri, itu adalah salah satu kebahagiaan yang memang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Satu, bahagia terhadap Idul Fitri. Dua, bahagia ketika berbuka. Nah, itu salah satu ciri seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Lihat aja pasca Ramadannya itu ada perubahan nggak? Makanya kalau orang yang serius di Ramadannya itu dia pasti bikin target. Di Ramadan kali ini tuh saya pengen rubah dari sisi apa? Itu dia pasti optimalkan. Jadi ada ketika dia evaluasi keluar Ramadan itu ada hal yang memang dia tuh udah nilai dari awal, dia targetkan dari awal saya ingin berubah di dalam hal ini. Lalu ketika pasca Ramadannya ternyata dievaluasi, oh ada perubahan. Nah, itu bisa lebih mudah. Kadang ketika seseorang mendapat Lailatul Qadar itu ada juga sebetulnya hadiahnya itu menjadikan ketenangan di dalam hidupnya gitu. Kekuatan ibadah, keistiqomahan. Makanya setelah itu disambut Syawal kan? Syawal itu adalah bulan peningkatan. Masya Allah. Nah, tadi itu kita sudah mendengarkan nasihat dari Ustaz Aryan Fakih. Selama Lailatul Qadar ya, mencari Lailatul Qadar tuh ya kita harus banyak-banyak beribadah. Terus ciri-cirinya juga nanti kelihatannya Syawal. Nah, kita lihat nih nanti Syawal gimana ya Ustaz ya. Masya Allah Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu-ilmunya, nasihatnya. Semoga apa yang tadi telah disampaikan sama Ustaz ini, Ustaz Aryan Fakih bisa kita amalkan dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Waktu sudah pagi saat pagi. Mudah-mudahan aktivitas di pagi hari ini dan di bulan puasa hari ini kita bisa menjalankannya dengan hikmat dan khusyuk ya Ustaz ya. Dan selamat untuk kepada jamaah sahabat Fillah Kalam TV menunaikan ibadah saumnya. Mudah-mudahan bisa terus menyaksikan Kalam TV di YouTube-nya Kalam TV. Dan sekian, saya Laudil Afizah Putra bersama Ustaz Aryan Fakih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para jemaah dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian langsung karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Al-Misri mengajak jamaah untuk mendukung dan membantu dan selalu menonton Setia Kalam TV. Untuk selalu mendukung dan menonton insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah Kalam TV menjadi salah satu TV yang membawa manfaat untuk banyak orang. Jangan lupa share, like, subscribe dan kirim share ke banyak teman. Mudah-mudahan insyaallah menjadi amal jariah kepada kita agar kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Kalam TV istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget ya tadi kajiannya, Masya Allah. Iya, tadi kan ada 3 poin. Yang pertama itu tahsin, tilawah, sama
Satu lagi poin ketiga apa, Fa? Aku juga lupa lagi nggak nyatet. Ya gimana dong? Oh iya, kan ada Kalam TV. Gak keingetan, kita nonton ulang lagi aja. Nontonnya di HP aku ya. Oke, nih. Tadi yang mana ya? Kok ya ini ya? Oke, kita percepat. Oh iya. Nah, yang ini Kak. Oh, Nih. Oh, yang ketiga tahfiz Kak. Oh iya, tahfiz ya? Iya. Oke, aku catat dulu. Untung aja ada Kalam TV. Kebantu catatan. Iya.